Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih sebentar lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman, saya akan ajak saudara menyanyikan sebuah lagu yang mana liriknya menyatakan kerinduan untuk Roh Kudus memenuhi kita. Ya, jadi lirik lagu ini bagaikan sebuah doa permohonan agar Roh Kudus datang memenuhi kita, sehingga kita benar-benar bukan hanya mampu menjadi orang-orang yang mendengar firman, tetapi mampu menjadi orang-orang yang melakukan firman. Mari kita akan pujikan ini bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya.
Thank you Jesus. Urapi kami Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara sekalian untuk bersama-sama kita berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan beribadah hari ini, Tuhan juga akan melimpahkan kasih karunia yang bertambah-tambah untuk kami boleh mengerti, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Sekali lagi Tuhan urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengarkan firman, sehingga kami semuanya mampu menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara mengikuti khotbah selama ini, kita sedang belajar tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya tahu itu memang bukan jalan yang mudah. Kata-kata hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi ini bisa dirangkumkan dengan kata perlakukan orang lain sebagaimana saudara ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain sebagaimana saudara dan saya ingin diperlakukan. Dan saya tahu ini hal yang tidak mudah. Inilah jalan yang sempit. Jalan yang sempit, pintu yang sesak ya. Ini adalah sesuatu yang sukar. Tetapi kalau kita benar-benar bukan nabi palsu, tetapi kita adalah domba-dombanya Tuhan, kita benar-benar akan melewati pintu yang sempit itu, jalan yang sesak itu ya. Kita akan hidup di dalamnya, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah saudara yang kasih Tuhan, untuk menguatkan konsep bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, selain Yesus bicara memperingatkan tentang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang hanya bisanya menyampaikan firman tapi tidak bisa melakukan firman, maka Yesus berkata seperti ini di dalam Matius 7 24 sampai 27 untuk lebih menguatkan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Tidak hanya berhenti pada titik menjadi orang yang mendengar firman atau menyampaikan firman, tetapi sampai pada titik pelaku firman. Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Secara konteks, perkataan yang mana? Yang kita baca sebelumnya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya kan begitu ya? Kalau mendengar dan melakukan itu, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perhatikan, mendengarnya sama, ya. Tetapi bedanya di sini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang singkat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Secara konteks adalah melakukan
tentang apa yang baru saja diajarkan, yaitu hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita harus menjadi pelaku firman, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tadi kita lihat bahwa ada perbedaan antara orang yang mendengar, perhatikan, sama-sama mendengar. Tetapi bedanya adalah melakukan atau tidak. Ternyata bedanya besar dari sisi saudara melakukan firman atau saudara hanya menjadi pendengar firman. Bahkan ya, kalau kita firman yang kemarin kita masukkan dalam diri saya terutama sebagai seorang pengkhotbah, apakah saya ini nabi palsu, guru palsu atau bukan? Nah, ini perlu menjadi sesuatu yang kita camkan betul-betul di pikiran kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa baik yang mendengar firman dan melakukan, dan orang yang mendengar firman dan tidak melakukan, sama-sama suatu saat akan menghadapi yang namanya hujan yang begitu deras sampai menghasilkan banjir dan tiupan angin yang keras. Ya, sekali lagi akan datang hujan sampai menimbulkan banjir, lalu tiupan angin yang keras. Nah, sama-sama baik yang mendengar dan melakukan maupun yang mendengar namun tidak melakukan, sama-sama menghadapi hal itu. Dan Yesus berkata, barang siapa yang mendengar firman dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika nanti masalah yang sama terjadi, yang mendengar dan melakukan firman bagaikan rumah yang masih kokoh. Tetapi yang mendengar dan tidak melakukan firman bagaikan rumah yang roboh dalam sekejap mata. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata banjir, hujan, banjir, angin, ini adalah menunjukkan bencana teritorial, atau bahkan mungkin bencana nasional, atau bahkan mungkin bencana internasional. Ini menunjukkan bencana yang dialami bukan hanya 1-2 orang, tetapi dialami secara teritorial, daerah. Kan tidak pernah saudara kita lihat banjir yang tiba-tiba mungkin datang bergulung-gulung dari satu tempat hanya mengenai satu rumah. Tidak, minimal satu daerah kena. Tiupan angin, badai, satu daerah kena, minimal. Maka saya bilang banjir, hujan, banjir, angin ini menunjuk bencana teritorial, bencana yang dialami secara kedaerahan, yang tidak bisa dielakkan oleh orang-orang yang berada dalam daerah tersebut. Ini adalah bencana secara daerah, bahkan mungkin secara nasional, atau bahkan mungkin secara internasional. Seperti pada zaman Nuh mengalami bahtera, di mana dunia mengalami bencana internasional, hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus ketika memberikan kata-kata seperti ini, menunjukkan bahwa ada kalanya ketika saudara mendengar dan melakukan firman, saudara tetap harus menghadapi bencana teritorial yang sama dengan yang orang lain alami. Bukan berarti orang lain alami bencana, saudara bisa melepaskan diri dari bencana. Terkadang saudara harus ikut masuk mengalami bencana itu. Ya, bagaikan sama-sama kena banjir, sama-sama kena angin yang kencang. Bukankah seperti kita sekarang? Kita Kristen bukan Kristen, sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh. Kita menghadapi bencana yang sama. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bencana ekonomi yang sama. Kita mengalami bencana kesehatan yang sama. Tetapi Tuhan berkata sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang mendengar dan melakukan firman, di tengah-tengah bencana itu, bangunan rumah kehidupannya tidak akan roboh. Sekalipun di tengah bencana tentu ada sedikit banyak kerugian yang dialami.
Namanya banjir, ada dikit-dikit yang masuk rumah banjirnya ya. Tetapi minimal bangunannya akan dibuat Tuhan tetap kokoh. Sedangkan yang mendengar dan tidak melakukan firman akan roboh dan hancur. Nah, firman ini kebetulan sekali tentu sangat relevan dengan apa yang kita alami di tengah masa pandemi COVID-19. Yang mana itu dialami oleh secara daerah, bahkan nasional alami, internasional alami. Anak Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengelak dari bencana ini. Tetapi yang akan membedakan adalah nantinya kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Bencana yang sama dialami, tapi orang yang mendengar dan melakukan firman dengan cara yang ajaib, Tuhan akan membuat mereka sanggup bertahan dengan luar biasa. Ada damai sejahtera, ada yang lain pusing, yang lain bingung, tetapi anak-anak Tuhan akan diberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kemampuan untuk bertahan, bahkan menjadi berkat bagi sekeliling. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah pada akhirnya saya kembali mengingatkan kepada saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Ingat, mendengar dan tidak melakukan firman itu juga bagaikan orang yang membangun rumah tetapi di atas pasir. Suatu saat itu tidak akan menolong dia. Suatu saat tidak akan ada gunanya. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman, ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Ya, memang dia harus hadapi bencana yang sama. Tetapi ada tangan Tuhan yang akan menopang kehidupannya. Bagaikan rumah yang dibangun di atas batu, tidak hancur, tapi tetap kokoh dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya berdoa itulah saya dan saudara. Saya berdoa itulah semua orang Kristen yang ada di dalam dunia saat ini. Di tengah bencana yang berat ini, biarlah justru kita tampil menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan kita yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di tengah situasi yang ada. Jangan takut, jangan khawatir, jangan berduka cita. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hatimu. Berapi-apilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman hari ini. Sekalipun begitu singkat, tetapi memiliki dasar kebenaran yang sangat mendalam, peringatan yang sangat kuat, bahwa kami harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman, tidak cukup hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus, karena hanya Engkau yang bisa memampukan kami. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, jadikan kami pelaku firman. Ampuni kami akan kesalahan kami yang begitu banyak ini Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kami masih sering jatuh dalam dosa, ampuni kami. Tuhan yang baik kiranya bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.